Halo Warriors, welcome back to channel Dewan 12. Halo. Kenapa tuh kayak gitu? Kenapa lu terdistract sama aku kayak gitu? Lu kayak lagi ritual, padahal kita lagi mau ngebahas ritual sih memang. Jadi kali ini kita tuh mau ngebahas salah satu ritual ibadah yang sebenarnya ya lumayan banyak dilakukan oleh utusan-utusan Tuhan dari zaman dahulu kala. Bahkan dari zaman Adam dan Hawa. So, let's check the truth out. Oke, L Warriors. Malam ini kita berdua lagi. Ya. Biar romantis sih, Kak. Aduh. Soalnya si Jidan ternyata berhalangan lagi karena memang bukan kebetulan sih, memang Jidan sedang ada pekerjaan baru lah ya, gitu. Dan dia sibuk banget gitu karena ya, membangun sesuatu yang besar lah. Semoga ya. Dan jadi kita bertugas berdua dulu nih untuk sementara waktu gitu. Nah, walaupun sebenarnya Jidan tetap menitipkan beberapa titipan ayat-ayat ke gua buat diberikan kepada kalian El Warriors gitu. Jadi Jidan tetap peduli sebenarnya sama kalian walaupun dia sibuk nun jauh di sana. Oke, nah kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin sebenarnya ada yang sadar tapi banyak juga yang nggak sadar tentang ritual ibadah ini. Ini memang untuk di zaman modern sekarang mungkin udah agak jarang ya. Dan kenapa kita mau membawakan ini tuh awalnya aku kepikiran aja sih. Kayak wah waktu itu kita tuh udah pernah loh nyobain ini. Tim El Warrior lah ya, kita pernah gitu. Jadi, sebenarnya ritual ibadah ini walaupun memang sudah jarang dilakukan di zaman sekarang, itu tetap menjadi sesuatu yang perlu kita sadari juga. Karena setelah kita baca-baca lagi yang ada di kitab suci, ada di Alkitab, ada di Torah, bahkan ada di Quran juga ya. Beberapa riwayat. Beberapa riwayat ya. Jadi ritual ibadah ini bukan cuma kayak kita pikirin sendiri gimana, bukan. Tapi kita mengambil cara ini dari referensi dari kitab suci, dan juga kita sempat penelitian juga dari kitab astral, plus sempat tanya jawab lah dengan salah satu jin yang kalian mungkin udah tahu, itu jin Ruhumiyah yang ada di Gunung Padang ya, waktu itu sempat terkoneksi dengan Bang Adam. Di situ dia ada menjelaskan juga tentang ritual ibadah ini gitu. Nah, ritual ibadah yang kita maksud adalah itu pergi ke tempat yang tinggi, ke bukit gitu ya. Ini aku ambil dari beberapa referensi. Ada beberapa yang dari kitab Perjanjian Lama atau kitab Torah, itu ini titipan Jidan nih. Iya. Ya kan? Di sini dari Keluaran 19:20 dikatakan di situ, aku kutip ya, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan Musa pun naik ke atas. Satu, kemudian ada lagi dari Keluaran 24:12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah ke atas gunung menghadap aku, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka.
Kemudian ada lagi kisah dari Nabi Elia di Gunung Karmel. Itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 19-20. Oleh sebab itu, suruhlah seluruh Israel berkumpul di dekatku di Gunung Karmel, bersama-sama dengan ke-450 Nabi Baal dan ke-400 Nabi Asyera yang makan sehidangan dengan Izebel. Kemudian ada lagi kisah Nabi Elia juga di Gunung Horeb, 1 Raja-Raja 19 ayat 8-9. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan dengan kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kemudian ada juga dari kisah Abraham di Gunung Moria, di Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian ada juga di Yosua 8 ayat 30-31. Masih ada banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang berhubungan dengan di gunung gitu atau di bukit gitu ya. Kalau ini titipan Jidan juga nih, makna ibadah di gunung dalam tradisi Kabalah. Jadi sebenarnya dari ayat-ayat yang tadi, sebenarnya gunung itu dianggap sebagai tempat yang sakral, yang digunakan untuk pertemuan langsung dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Dan juga sebagai tempat untuk penerimaan wahyu dan juga tempat ibadah. Kayak gitu. Nah, gunung juga melambangkan tempat yang kudus dan ya paling dekat dengan langit lah, dekat dengan surga. Gitu. Jadi di situ ada simbol kedekatan dengan Tuhan di gunung. Gitu. Dan juga sebenarnya bukan cuman di kitab Perjanjian Lama aja. Ternyata di Injil pun itu juga aku menemukan banyak. Ini aku sebutkan beberapa aja ya. Tentang waktu Yesus Kristus berdoa. Itu di Markus 6 ayat 46. Setelah ia memohon kepada mereka, ia naik ke atas gunung untuk berdoa. Kemudian tepat sebelum memilih ke-12 rasulnya, Yesus Kristus juga di Lukas 6:12, pada hari itu Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Gitu. Kemudian ada di Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah perkataan-perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Sebenarnya masih banyak lagi kalau kalian mau cari-cari lagi di kitab suci, di Alkitab itu ada. Aku sering sih waktu aku baca tuh emang kebanyakan berdoa itu selalu sedikit-sedikit kayak berdoa di bukit, naik ke bukit gitu kan. Dan juga aku ingat juga sama dulu kalau waktu kecil ya, nonton film-film silat gitu. Kebanyakan tempel-tempel itu, kuil-kuil itu kan dibangunnya tuh di atas gunung gitu. Iya. Di atas gunung, tempatnya yang ya kayak gitulah. Kayaknya seolah-olah orang zaman dulu tuh kalau mau apa ya, mendapatkan wahyu, ilham atau apa tuh kayak harus naik gunung dulu. Iya. Sampai apa ya, istilahnya ada banyak perjuangan lah yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau misalkan dari kisahnya Nabi Muhammad ada nggak sih? Ada. Jadi bismillah ya, takut salah. Kalaupun salah, tolong koreksi saya. Jadi pertama Nabi Muhammad SAW mendapati wahyu itu di Gua Hiro, Gua. di dalam gua tempat tinggi. Udah gitu juga kalau sekarang kita berbicara tentang ibadah di tempat tinggi, haji itu sendiri itu ada di tempat tinggi. Oh ya, Bukan lembah, itu tempat tinggi. Ka'bah. Ka'bahnya ada di tempat yang lebih rendah, tapi untuk beberapa ibadah haji itu ada beberapa step, dan salah satunya adalah kita melewati tempat tinggi juga. Ada ke tempat tinggi juga. Tempat tingginya tuh kayak ke bukit gitu ya? Iya, Oh. lebih ke tempat tinggi gitu. Ya, yaitu jadi mau ke Masjidil Haram itu ada tempat, ada ke bukit gitu, kayak naik ke atas. Gitu.
Jadi basically kalau kita memang ada di Jaziratul Arab gitu ya, ya untuk menuju ke sana pasti menanjak. Emang dataran yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Tapi juga ada kayak Gua Hiro tadi yang memang lebih tinggi dibanding dataran Ka'bahnya memang. Memang lebih rendah dia, tapi kalau untuk menuju ke sana lebih tinggi. Ya, Lebih tinggi lagi. karena memang bukan berarti cuman ritual ibadah yang ke bukit aja yang kita nggak ngomongin cara ritual ibadah yang paling benar, bukan ya. Kita cuman memberikan cara ritual ibadah yang salah satu gitu. Karena ritual ibadah itu banyak sebenarnya. Untuk berkoneksi itu banyak, untuk beribadah itu banyak cara. Cuman ini adalah kayak salah satu yang menurut kita perlu kita sadari juga. Ternyata ini tuh sesuatu yang kayaknya ada apa nih? Kenapa di zaman dulu tuh dikit-dikit pergi ke bukit, dikit-dikit pergi ke gunung, dikit-dikit apa ya? Kalau kita pergi ke bukit, ke gunung itu kan istilahnya kayak repot ya gitu. Harus ini, harus itu, kayak persiapannya banyak gitu. Ya kan? Berarti harus berjuang dulu gitu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, ini juga sebenarnya kita El Warrior udah meneliti. Ya kan? Sampai mempraktekkan. Ya kan? Tapi sebelum kita praktekin itu, waktu itu kita meneliti, kita ngapain dulu ya, Gak? Aku lupa, kita terkoneksi dengan Ruhumiyah dulu atau kita pasrah dulu? Kita pasrah dulu. Kita pasrah dulu ya? Oh, terus gimana tuh? Lu masih ingat nggak waktu kita pasrah kenapa? Jadi awalnya itu kita nggak kepikiran ada hal ini, kita meneliti hal ini. Jadi awalnya itu kita meneliti tentang keturunannya Father Mother, yaitu Habil Kabil, dan kisahnya yang ternyata mungkin udah dibahas juga di kontennya Bang Adam. Ya, di membership SGN. Betul sekali. Nah, kita mau berfokus dulu ke konteks ini dulu ya. Iya. Jadi pada kita pasrah itu ternyata ada istilah memberikan persembahan kepada Tuhan secara langsung. Jadi ada bypass. Itu mempersembahkan hasil bumi yang kita hasilkan. Yang dilakukan Kain dan Habel ya? Yang dilakukan Kain dan Habil, Hawa dan juga Adam. Oh, Hawa dan Adam juga ya? Iya, jadi Adam dan Hawa itu mengajarkan pada Habil dan Qabil. Jadi awalnya gitu. Awalnya gitu. Kita pasrah. Iya. Oke. Ya cuman ada beberapa perbedaan antara Adam sama Hawa ya memang gitu. Ada juga perbedaan antara Habil dan Qabil. Memang ada perbedaan yang sangat signifikan kalau di kitab Aslam. Cuman di situ tuh kita melihat ada sebuah konteks, dan ini juga ada diriwayatkan dari literatur Muslim ada terkait hal ini, memberikan sesembahan ke Tuhan secara langsung. Jadi ada persembahan buah-buahan dan juga kalau nggak salah juga kurban daging itu ada juga. Ya, Nah, ada. itu tuh ada beberapa literasi yang gue pernah baca dari beberapa kitab kuning ya, atau kalau jatuhnya kalau orang Indonesia mungkin mengertinya hal itu. Ada beberapa hal tentang hal itu. Nah, hal ini tuh bukan nggak berlaku lagi, Ci. Tapi pada saat itu yang berlaku mungkin hanya ini. Pada zaman itu ya? Iya. Oh ya, oke. Karena mungkin tidak sekompleks saat ini. Jadi ada penjelasannya di belakang itu. Jadi makin ke masa lalu, energi ruh manusia itu jauh lebih besar. Iya. Jadi pengetahuan dan kemampuan frekuensi itu memang lebih advance dulu. Lebih dipahami sama. Iya, karena bisa langsung kerasa, bisa kan lebih kuat itunya energinya. Masing-masing individual pada masa itu memang lebih kuat, jauh lebih kuat dibanding kita sekarang. Jadi makin kesini tuh makin mengecil si itunya energi ruhnya kalau di kitab Asra kayak gitu. Lebih murni lah ya kalau zaman bisa dibilang kayak gitu mungkin makin sedikit kontaminasi. Belum kotor-kotor banget kayak sekarang. Betul ya. Maksudnya alam pun masih lebih banyak gitu kan. Kalau sekarang kan alam udah hilang. Nah, terus di situ ada penjelasan juga kayak gini. Jadi Tuhan tidak membutuhkan daging. Tuhan tidak membutuhkan tumbuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah rasa kasih ketulusan yang diberikan si hambanya. Jadi yang dinilai itu sebenarnya maksudnya itu. Jadi konteksnya yang dinilai itu adalah si rasa kasih kita memberikan ini. Anggaplah kayak tadi yang Cici bilang, kita nanam dulu pohonnya, kita besarkan pohonnya, kita memberikan kasih
menyirami dia dengan kasih aja, bukan dibanjur gitu aja. Daunnya juga nggak ditempeleng. Jadi Maksudnya tuh disayang-sayang. nilai pengorbanan Nilai dan pengorbanan. perjuangan kita ya. Ada energi kasih di sana ternyata. Persembahan itu tuh ya, di dalam persembahan yang kita bawa. Ya, kayak gitu. Nah, itu tuh yang dipersembahkan itu baru ada nilainya. Ditambah ibadah-ibadah, ternyata emang ada juga. Jadi ada dua sih. Yang di kisah itu tuh ada dua, maksudnya dua tuh gimana? Ada yang dapat melihat kehadiran Tuhan, ada yang nggak dapat melihat kehadiran Tuhan. Oh, Jadi oke. Mother nggak bisa melihat kehadiran Tuhan karena dia melakukan memberikan sesajen atau sesembahan ini, tapi tidak melakukan ibadah. Hatinya juga. Nah, dia pun masih ketutup sama Iya. ya ada beberapa hal yang mungkin udah dibahas sama Bang Adam di sana. Iya. Nah, yang lebih menariknya lagi di situ tuh ada keterangan kayak gini. Tapi ini kita lompat dulu ya. Ini kan dari kitab pasal udah berhenti di situ. Kita masuk ke dalam percakapan sama Ruhumia. Oh ya, ini yang waktu kita terkoneksi dengan Rumia ya. Langsung dipanggil kan? Iya. Jadi waktu itu Iya. sebelum Arga jelasin, kita waktu itu kondisinya tuh penelitian di base camp, terus udah gitu rame-rame ya kita ya waktu itu, terutama anggota Dewan 12 gitu. Terus Bang Adam tuh kayak langsung manggil Ruhumianya datang. Nah itu waktu itu emang kita duduknya sebelahan kan ya waktu itu. Terus Ruhumia ada di belakang gua gitu kan, belakang gua sama Arga gitu. Jadi langsung berasa gitu koneksinya gitu. Jadi Ruhumiyah ini nih astral ya, jin. Kalau kata Bang tuh jin, dan dia tuh tipenya adalah jin peneliti. Jadi walaupun jin itu memang sebenarnya sudah dalam kondisi terhukum, tapi tetap ada jin-jin yang berketuhanan. Istilahnya menjalankan takdirnya dan dia tetap berketuhanan gitu. Ya walaupun dia ya nggak bisa apa-apa lah istilahnya, daripada nggak ngapa-ngapain. Nasib aja. Udah terima nasib. Ya dia meneliti gitu. Nah makanya kita kadang-kadang merasa cukup sefrekuensi dengan jin Ruhumiyah karena dia itu peneliti, dia suka meneliti dan dia udah banyak yang dia teliti lah gitu. Jadi kita kadang-kadang cari-cari info juga dari si jin Ruhumiyah ini. Nah, waktu lu dapat vision kayak gimana tuh? Maksudnya bentuknya ya, secara bentuk. Iya. Jadi waktu itu tuh, jadi gini ya, gue kasih lu backstory-nya. Penelitian dengan Ruhumiyah ini memang bukan yang pertama kali sebenarnya, karena yang pertama kali ya ketika kita lagi terkoneksi dengan Mother mungkin. Apa enggak? Gue lupa deh. Itu tuh ada kita ada nggak? Ada kan? Ada juga sih. Kita udah pertama kali lah. Gue kalau ketemunya bukan kerasanya waktu itu pertama kali di sana. Jadi kalau Ruhumiyah ini pertama adalah jin yang bener-bener nggak kerasa sama kita kalau dia tuh punya energi jahat, nggak ada gitu. Iya, nggak. Jadi beda lah, beda. Nggak bertentangan. Nggak bertentangan, kayak nggak kerasa gimana ya, bentrok tuh nggak ada. Nggak kayak seperti kemarin kita pas ke tempatnya si Nona Ijo ya, itu memang beda. Ada perbedaan banget. Nah, jadi dan ternyata Bang Adam pun udah pernah bilang sama gue, ternyata dia adalah ya jin yang berketuhanan lah, kayak gitu sederhananya. Dia itu sosok yang tinggi, mungkin kurang dari 3 meter ya, mungkin ya. Dia itu bertubuh sangat kurus, pucat, emang pucat badannya. Dia pakai sarung. Gue nggak tahu itu pakaian atau apa ya, tapi basically yang gue rasa itu sarung, dan juga rambutnya mirip sama gue, cuman dia itu udah ubanan, warna putih semua dan berjenggot juga ubanan juga. Iya. Jadi mirip sama gue, cuman bedanya kalau gue cabi dia kurus gitu aja. Kayak gitu. Kalau ya itu kan ya sih mirip sih. Nggak usah dimiripin. Di vision gue juga, tapi terus dia selain pucat juga emang agak gelap kayak lu juga. Thank you, Ci. Cuman dia lebih pucat dari Arga, cuman gelapnya ya agak gelap gitu. Thank you, Ci. Cuma waktu terkoneksi itu kan aku emang berasanya tuh kayak dia ada di belakang gitu loh, dan dia tuh kayak berdiri tinggi banget emang. Ibaratnya kayak gue di posisi Civeni dulu di sini lah, dan dia di sini. Iya. Terus dia tinggi banget. Terus yang
aku lihat tuh dia tuh kayak berdirinya gini, tangannya Iya. gini. Nah, memang waktu setelah selesai kita ngobrol-ngobrol tuh sempat aku sama Arga tuh validasi ke Bang Adam lah ya. Bener Bang, nggak? posisinya gini ya gitu. Terus Dia kata gini Bang aja. Adam, oh iya gitu gitu. Iya. Dia ngeliatin Terus kayak kita tuh lagi di ibarat tahu ya mungkin denah di apa meja di lantai bawah gitu ya. ya meja penelitian Meja kita. penelitian kita di bawah tuh yang sering rame-rame kita di situ kejadiannya. Dan Mm, itu memang hadirnya juga emang kayak gitu. Iya dia Hmm. pokoknya hadir tapi emang nggak berasa kayak orang tuh langsung merinding apa gitu enggak sih. Biasa kan kalau yang bertentangan tuh emang nggak enak gitu. Kalau Iya. ini ya biasa aja gitu kayak gitu. Intinya dia cuma ngasih tahu tentang hal-hal yang baik dan apa ya bisa membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan karena basically dia kayak nggak peduli kayak tentang duniawi dia ditanya nggak peduli tuh. Ya. Ya, Nah, waktu itu kita langsung nanya tentang ke Rumiah apa tinggi. kenapa sih kenapa sih pada meditasi itu di bukit, di Bukit, ya gunung kayak gitu. gitu. Di goa kan rata-rata ada di gunung ya gitu. Itu kenapa sih gitu? Hmm. Kita nanya kayak gitu dan waktu itu kita kebanyakan dapet apa ya gambaran vision yang sama dari Rumiah ya. Nah itu apa tuh penjelasannya Jadi dari Rumiah? kalau penjelasan secara verbal yang didapat kan yang Bang Adam yang denger ya. Tapi yang jelas kayak gini. Jadi pertama semakin tinggi posisi kita di dunia ini, semakin tinggi maksudnya secara geografi gitu ya, anggapnya di atas gunung gitu. Ya. Yang bener-bener gimana ya ngomongnya? Kalau kita ngomongin di atas bangunan, ada satu problem juga. Kan itu bukan lagi kondisi natural di bawahnya, Oh iya, secara Iya. dataran ya. secara dataran. Jadi Iya. kenapa di gunung? Karena energi frekuensi manusia dan sang sumber semakin tinggi posisi kita, itu tuh semakin tarik-menarik sih. Jadi semakin mudah terkoneksi ternyata. Hmm, Kayak gitu. kita tuh kayak apa ya? Waktu itu Ruhumnya tuh kalau saya bilangnya kayak sinyalnya semakin kuat ya. Iya, sinyalnya semakin kuat. Jadi kan gini, gue ada satu picture, nanti mungkin bisa gue kasih. Jadi sebenarnya tuh bisa dibilang frekuensi tubuh manusia tuh menghasilkan sebuah torus. Di situ juga ada keterangan ternyata semakin tinggi itu tuh kan dengan kata lain kalau kita pahami secara apa ya, secara sains ya, semakin tinggi tuh harusnya kan semakin nggak ada oksigen berarti kan, semakin sesak. Mm-mm. Ya, Iya, ya lebih susah emang. semakin lebih susah bernafas. Ya. Ya mungkin lebih ketarik. Ngerti nggak maksud gue? Jadi mungkin lebih ketarik makin ke atas. Oh, Jadi ada iya. atas ada bawah kalau dari hal yang kita teliti ternyata. Oke, gue perjelas mungkin kayak gini. Jadi ketariknya itu ketarik secara vertikal. Oke, ya Ketarik secara vertikal. vertikal. Nah, tapi kalau misalnya kita anggapnya di apa di tempat yang datar, seperti misalnya kayak kita dekat pantai, dia ngejelasin kayak gitu. Misalnya kita dekat pantai, energi kita tuh ketarik jadi melebar, Oh, gitu. ini secara ya energi frekuensi gitu lah Energi ya. frekuensi jadi melebar. Anggaplah kayak kita punya energi kasih itu jadi melebar, bukan ke atas. Hmm. Jadi semakin kayak gitu lah penjelasannya. Jadi sederhananya ya bisa, cuman melebar. Jadi sebenarnya di tempat manapun terhubung mah terhubung. Terhubung. Cuman kalau mau Cuman mudah, mau gampang dan apa ada pengorbanan pada prosesnya ke atas gunung. ke atas dulu. Dan itu tuh kayak apa ya? Kalau aku dapat vision dari Ruhumnya waktu terkoneksi itu, dia tuh kayak kasih gambaran kalau di atas gunung itu kayak ada sinyal yang gelombang yang Iya, muter-muter ke atas spiral. gitu loh, spiral ke atas. Jadi kayak lebih terfokus ke atas Iya. jadinya. Dan memang istilahnya mungkin karena kita di tempat yang tinggi terus tuh lebih sunyi juga manusianya nggak terlalu banyak. Fokus kita memang bener-bener ke Tuhan doang gitu, Iya. nggak kepikiran yang lain gitu. Bisa jadi kayak gitu sih secara ya Emang teori. pernah lu di atas gunung mikirin tentang dunia? Kayak lebih Enggak susah nggak sih? sih, ya. Lebih susah. Tapi sebenarnya di alam sih. Maksudnya kalau kita ke alam Iya, yang sepi itu biasanya emang beda. nggak kepikiran duniawi. Kayak lebih ketinggalan kenal itu. Iya. Iya. Kayak udah lebih ke aku dan dia. Iya, Udah udah gitu. cuma kayak ketinggalan semua. Kayak ketinggalan di kota gitu, kayak ketinggalan di rumah, Ya tinggalan di rumah kayak gitu. ketinggalan di rumah. Ya apalagi kalau ke gunung sih. Maksudnya ke gunung tuh kayak kalau ngelihat ke langit kan lebih jelas gitu ya. Iya,
Itu enak banget sih. Hmm. Jadi itu juga ada banyak tuh Ci, di situ. Mungkin ada yang mau lu tambahin? Nah, kalau berdasarkan em, vision yang lu dapet ya gak ya, waktu terkoneksi dengan Ruhumiyat. Oh iya, dan juga percakapan kita ada beberapa lah selain ini ya, selain tentang hal ini. Jadi tempat tinggi, beberapa hal tentang kosmologi juga ada. Oh iya Ci, jadi salah satu apa ya, selain tempat tinggi, ngomong-ngomong tempat tinggi lagi, gue baru ingat. Jadi Rumia juga ngomong kayak gini, eh tempat tinggi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Oh gitu. Jadi emang harus kita di tempat yang tepat. Nggak semua tempat tinggi itu positif gitu loh. Kalau orang orang Hmm. pada masa lalu dia dapat merasakan energi itu. Tapi ada sebabnya nggak kenapa ada yang positif, ada yang negatif? Maksudnya padahal sama-sama tempat tinggi gitu. Nggak tahu mungkin memang Gimana udah gitu? kalau tahu gue juga sempat nanyain sama Bang Adam ternyata memang ada tanah itu nggak gimana ya ngomongnya. Jadi tanah itu memang diciptakan eh, ada beragam sih. Jadi kayak saling mengisi ada yang anggaplah positif negatif gitu. Iya, iya. Nggak Menurut mungkin apa yang gue dapat dari Bang Adam ya. Tuh, ya positif dan negatif itu memang saling selalu mengisi. bersama-sama gitu loh. Walaupun bertentangan ya. Tapi memang harus ya kayak saling bersama-sama Saling gitu bersama-sama. untuk Baik, saling mengikat deh. betul. Nah, jadi ada keseimbangan lah ibaratnya. Jatuhnya tuh ada keseimbangan di alam ini yang oh tempat tinggi yang ini baik ya berarti tempat ini ada yang buruknya gitu. Tapi Jadi kita nggak bisa ngecek dong. Maksudnya gimana? nah itu dia yang menarik. Jadi orang-orang pada zaman dulu bahkan punya alatnya, literally Pakai alat alatnya. apa tuh? Ya, Rumi yang bilang orang-orang manusia pada masa lalu memiliki alat untuk memetakan atau kayak kompas gitu loh jatuhnya. Kayak ini Oke. tempat ini positif atau tempat ini negatif kayak gitu. Tapi bukan kompas. Bukan kompas. Iya, Beda. apa ya terminologi yang bisa gue pakai mungkin itu aja. Hmm. Nah ini ya, nih gue bacain. Bahkan bangsa manusia menggunakan alat untuk memilih tempat. Nah, alat ya tempat itu yang baik atau yang buruk tuh. Menggunakan alat khusus untuk memilih tempat yang baik gitu. Oh ya, satu lagi. Jadi ada waktu yang baik juga. Bukan. Ini waktu buat ritual ibadah itu ya. Ritual ibadah yang spesifik ini. Karena emang spesifik ternyata. Jadi ini tuh Hmm. adalah ritual ibadah setahun sekali. Ya, yang ritual ibadah yang sambil bawa persembahan Ya, itu yang kan. sesembahan itu tuh bukan all the time. Dia setahun sekali. Dan setahun sekali itu ada pertanda langit. Nah ini yang paling epic banget sih. Gue baru menyadari ini. Jadi ada pertanda langit dan juga ada waktu tertentu dan juga ada tempat spesifik yang memang tertentu. Jadi ada kalau tempatnya ada beberapa, ada banyak mungkin ya. Kalau waktunya saat apa? Satu waktu atau pada malam hari atau pada malam hari. Terus juga oh ya pertanda langit Tanda langit ya. sama pertanda langit. Nah, jadi gue jabarin satu-satu dulu. Kalau waktunya ternyata spesifik ketika waktu subuh atau ketika matahari lagi di horizon. Horizon tuh di jam berapa? Horizon tuh ketika ya subuh itu literally. Subuh. Jadi misalnya matahari kan muncul nih. Nah, dia tuh ada garis dulu kan. Tahu nggak? Oh, kita itu ya, itu waktu untuk yang nyerahin Iya, persembahannya ya. persembahan itu dikasih ketika subuh. Gitu. Mm. Eh, Pertanda langitnya tuh apa tuh? pertanda langitnya tuh ada ada dua Ci. Jadi kalau misalnya biasa aja, dia tidak akan ada perubahan di langit. Nah, kalau ada perubahan, perubahannya spesifik juga. Langit akan berwarna oranye. Hmm. Gitu. Jadi kan, Tapi perubahan ini terjadi karena Hah? perubahan langit berubah jadi oranye ini terjadi karena apa? Intinya kalau di kitab astral itu kehadiran Tuhan. Oh, di waktu Kehadiran yang tadi itu ya, cahaya Tuhan. di waktu yang lu bilang di saat matahari horizontal itu, Kita ngelakuin tiba-tiba persembahan, nanti kan terus bakal kita jadi muncul, oranye. dia kan bakal merubah langit kan gitu. Nah, itu Mm-mm. nanti kelihatan cahayanya akan menjadi kayak gitu. Kalau orange itu berarti ada kehadiran Tapi dia kalau kita gitu. subuh, Maksudnya diterima lah gitu, ya diterima. tapi kalau bukan subuh-subuh ya apa ya? Di jam tertentu kayak 5.30 rata-rata
Hmm? Itu kan sunrise ya, maksudnya waktu Itu matahari sunrise terbit. bukan horizon. Jadi waktu Oh subuh beda. beda. Soalnya kalau di sunrise biasanya oranye Baru memang. garis doang. Baru garis banget. Oh, berarti Bukan masih gelap-gelapnya. bukan udah muncul. Masih gelap-gelapnya Ya. bisa jadi oranye. Iya. Jadi ada perbedaan warna ketika matahari udah terbit. Kayak gitu mungkin ya. I don't know. Intinya ada pertanda langit. Gue nggak bisa jelasin itu sih. Mungkin itu Ya tanya sebenarnya Hmm. kita kan sudah mencoba mempraktekkan tapi Nah. belum berhasil ya guys, karena Iya. ada syarat yang belum terpenuhi. Betul. Jadi kan gini ya. Ini kocak sih sebenarnya. Tapi sebenarnya, bentar. Sebelum kita menceritakan pengalaman kita, Lucu sih. jadi sebenarnya gini, awalnya kita itu kan cuman gara-gara meneliti tentang keturunannya father dan mother. Terus tiba-tiba kita mendapati tentang ritual ibadah dengan persembahan apa ya, kayak Iya. buah-buahan gitu yang Sebelum- istilahnya. Gitu. Iya. Tiba-tiba kita menemukan tentang ibadah yang menyembahkan sesuatu gitulah ke Tuhan gitu. Tapi dengan niat itu ke Tuhan ya, bukan ke yang lain-lain ya. Ada nggak ada yang lain. Hati-hati gitu. Jangan sampai itu jadi sesaja ya. Jangan sampai itu jadi begitu gitu. Tapi ini benar-benar kita mempersembahkan hasil kerja keras kita lah gitu. Kayak gitu. Nah, kita dapat dari kitab astral, terus habis itu untuk memastikan lagi kita ngecek ke jin ruhumiyah dulu, ya kan? Kayak ini apa sih? Emang bener ya kalau ke atas bukit gini gitu kan? Habis itu kita langsung mempraktekannya dengan cepat. Kayak ya udah. Intinya itu adalah 1 minggu sebelum 1 minggu sebelum kita penelitian ini. Jadi benar-benar urgent. Jadi pas kita teliti ternyata di penelitian ini ternyata harus kita lakukan sendiri, harus kita berikan kasih sendiri ke tumbuhan-tumbuhan tersebut kan. Ya kita beli. Akhirnya kita beli. Ya, sebenarnya sih katanya kayak barang-barang persembahan yang harus kita bawa tuh harusnya hasil dari kita nanam sendiri kayak gitu, atau yang istilahnya kita rawat sendiri kayak gitu. Tapi kan ini kan nggak keburu ya. Jadi kayak ya udahlah coba dulu gitu. Kita beli. Gitu. Nah, terus waktu itu kita ke Gunung Padang ya. Iya. Kita Jadi nyobain di Gunung Padang. Gunung Padang tuh ternyata adalah salah satu situs yang bahkan dari zaman jin itu memang dipakai untuk memberikan sesembahan. Jadi awalnya pure tuh. Oh, iya. Ada di Divine Series SJN juga kan ya, tentang ya ceritanya bangsa jin Lucifer ya, kalau nggak salah ya, Gunung Padang itu. Tempat ritual ibadah juga katanya. Itu tempat-tempat yang ternyata memang sakral. Literally sakral ya. Maksudnya sacred place lah, benar-benar. Sacred ya. Karena memang jadi bukan hanya karena tempat itu apa ya tinggi, tapi ternyata tempat itu pula energinya masih positif sampai detik ini. Gitu. Walaupun banyak yang pakai buat ritual negatif. Ya, jadi kan gini Ci, putih itu mau ditutupin sama hitam tetap putih. Iya sih. Nggak bisa. Mau gimana pun tetap putih gitu. Nah, juga ternyata kita pas datang ke sana bahkan kita tuh udah beberapa jam di sana ya udahlah gitu ya kita memasrahkan aja mengikhlaskan aja diterima nggak terima ya silahkan gitu sama Tuhan gitu. Cuman kita terganggu sebelum waktu subuh kita terganggu. Kita mau ceritain juga itu. Kita ceritain dikit aja. Intinya kita kan ya ibaratnya kita memang lagi melakukan persembahan ke Yang Maha Kuasa gitu ya. Tapi juga ada ternyata orang-orang di sana yang menggunakan energi tersebut gitu ya. Energi yang besar tersebut pada malam itu untuk ke iblis. Spesifik. Iya. Kenapa? Minta. Itu kocak sih. Jadi di waktu yang apa ya? Di waktu yang kita pikir itu adalah waktu yang sakral gitu. Iya. Tapi malah dipakai sama pihak yang ono. Pihak lain. Jadi anggaplah di Gunung Padang. Kita ada di pojok sebelah sini, dia ada di pojok sebelah sana loh. Bisa muter-muterin api lah, apalah, ya ampun. Melakukan ritual ritual yang
Ya ritual itulah, ritual Ya, sisi gelap ya. ya Mm-mm. kubu sebelah sana lah. Iya. Ya, intinya ada yang kayak gitu-gitu dan emang ternyata bener datang sih. Itu mah Kita sempat merasa itu nggak. rame sih itu langsung dan berubah langsung. Jadi frekuensi itu ternyata kalau yang awalnya pure, ya pure tenang. Kalau pas ini gue pertama kali merasakan tuh di sana sebenarnya. Jadi kerasa kok berubah banget gitu. Tempat ini kayak jadi awalnya tenang sih, jadi mencekam. Itu aneh banget. Tapi kejadiannya awalnya kan kita malam-malam jam 12 malam ya kalau nggak salah tuh Ya. kata Bang Adam sempet kayak banyak jin juga yang Hmm, lagi eh, apa ya istilahnya memuji-muji Tuhan sama-sama. gitu. Jadi Jadi jin-jin yang masih lurus. ketuhanan Iya. lurus gitu ya berkumpul di sana di hari itu untuk istilahnya memuji-muji Tuhan lah. Mereka melakukan ritual ibadahnya mereka lah gitu ke Tuhan. Jadi kita tuh ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan kan kata Bang Adam, kayaknya sekarang nih waktunya gitu. Kita memuji-muji Tuhan juga di situ kan. Pertama tuh langitnya indah banget ya Gaya. Uh, Maksudnya bintang itu jelas, terang jelas semua. sampai kelihatan bintang utara nggak sih? Yang Iya. kayak apa paling terang gitu loh, paling terang terus agak berpijar gitu. Gue jadi inget tentang ini, Cik. Benar. Jadi gini. Pada malam tersebut, nah ini ada keterangan di kitab Asrar. Pada malam tersebut, nah ini ya untuk melakukan ibadah ini. Jadi pada malam tersebut, setiap 1 tahun sekali, pada malam tersebut tuh akan banyak, bintang-bintang akan mengarah ke utara. Spesifik, akan mengarah ke utara. Bintang-bintang yang lain. Lalu kita searching lah setiap tahun, apakah ada meteor jatuh atau bintang yang mengarah ke utara kah setiap tahun tuh. Ternyata ada. Itu aja kisi-kisinya mungkin. Nah, Ya. di situ ternyata kita mendapati pas divalidasi ternyata benar tanggal tersebut, hari tersebut. Ternyata benar tuh di kitab pasal pun ada ternyata benar gitu. Lalu kita langsung oke, fix benar. Jadi kita stepnya kayak buka kitab pasal, dapat info itu, gue langsung searching dapat validasi, ternyata benar, Iya. valid. Dan kita juga ngeliat di sana emang ada yang gitu, emang ada bintang ke arah kayak gitu. Ya, Itu ada. bintangnya aku juga baru kali itu sih lihat bintang Serame banyak, itu, serame itu bintangnya gitu kan. Apalagi hidup udah di kota gitu kan, ditutupin asap gitu. Jadi nggak pernah lihat bintang di sono. Kayak rasanya tuh kayak wah gila hati tuh gimana gitu bersyukur banget gitu kan. Iya. Kayak memuji-muji Tuhan. Terus angin berhembus tuh kan. Oh iya. Sempet kayak berhembus angin adem dingin sih, pakai jaket sih memang. Iya, Cuman tapi enak tenang, gitu anginnya. kayak tenang banget gitu. Dan Enak banget. uniknya, lu perhatiin gak? Ketika ya gerombolan sebelah sana datang lah ya. Nah iya, tiba-tiba ada gerombolan datang. Nah, gerombolan sebelah sana datang melakukan ritual itu, apapun itu, tiba-tiba ketutup sih. Iya, aku inget sih ya. Itu ketutup. Jadi Kayak, awan nutupin. Iya, awan nutupin Awan nutupin. bintang tiba-tiba hilang. Iya. Terus anginnya stop. Jadi bener-bener kayak event ditutup. Kayak nggak ada, kayak mendadak selesai gitu. Dibubar jalanin, udah kayak dibubar jalanin itu. Dan juga kalau kata Bang Adam ya, jin-jin yang lurus tadi menghindar jadinya. Oh iya, karena muncul yang lain. Malah kayak mereka ikut tersabotase sama frekuensi yang negatif ternyata. Ada yang kena kepengaruhi, ada yang kena serang, ada yang lain gitu. Jadi chaos lah di situ. Jadi awalnya peace, jadi chaos di situ. Itu lucu banget gitu. Dan kita juga ikut menghindar. Kita juga ngerasain soalnya, nggak enak gitu. Kayak gimana ya? Ketakan aja. Iya, jadi nggak nyaman. Terancam gitu ya, nggak tahu kenapa. Kayak bukan terancam, sorry. Lebih kayak ngerasa ya bentrok sih, Ci. Lebih jelas. Cuman di saat itu ternyata, jadi gini. Pada malam hari pada setiap 1 tahun sekali itu ternyata di kitab astral yang juga dipersembahkan oleh Father Mother, Rabbi itu ternyata itu tuh adalah hari ketika pintu langit terbuka. Dan pintu langit itu bentuknya dikasih tau nih. Ya, kayak swastika. Nah, gitu. Iya. Dan ternyata mungkin gue bisa menggambarkan salah satu ada picture nih ya. Nah, mungkin ibaratnya kayak gini nih. Gitu aja.
Ya Nah, itu dari kitab astral ya, eh, cerita dari kitab astral. ya itu dari kitab astral. Jadi spesifik gue nggak bisa ngomong ABCD lah tentang ini. Tapi kalau referensi dari kitab astral itu gitu loh. Oke oke. Dan dia itu pintu tuh terbuka gitu loh. Pintunya terbuka. Pada kondisi itu siapapun yang ingin mendekatkan diri pada Tuhan ya nggak boleh ada peperangan. Jadi kenapa kita menghindar kalau kata Bang Adam? Ya satu kita nggak boleh bentrok. Kita menjaga untuk hal itu sekalipun berlawanan banget, tapi di mata Tuhan ada pertikaian di hari itu adalah kesalahan Ya. gitu. Dan istilahnya kita sebagai kita mengaku diri kita adalah petugas Tuhan, ya kita nggak mungkin menyerang duluan. Istilahnya kita ya bertahan aja gitu. Kita cuman ya udah kita ngalah, kita liatin aja selama toh mereka juga nggak nyerang kita, Iya. ya kan. Jadi ya udah gitu masing-masing aja gitu. Dan kita menunggu sampai mereka selesai lah Iya. waktu itu sampai agak subuh gitu kan, agak subuh baru kita mempersembahkan buah-buah yang kita bawa ya. Iya. Cuman memang sebenarnya sih nggak terlalu nggak ada tuh yang langitnya jadi orange tuh nggak ada tuh, jadi jingga nggak ada karena waktu jin ruhumnya sempat ada di situ juga sih, sempat bilang kayak next time harus bawa yang memang kita tanam sendiri ternyata. Kayak gitu. Nah, jadi gini sih, ingat gak terakhir kali sebelum kita ngasih sesembahan itu, kan kita tuh sebenarnya tidak memenuhi syarat kan. Ya ya Kita tuh tidak memenuhi syarat untuk memberikan persembahan ya karena memang gak ada energi kasihnya, basically beli gitu kan. ya itu buahnya dibeli. Karena itu buahnya beli kan. Nah, akhirnya kalau kata Bang Adam tuh berdasarkan apa instruksi dari Rumia, dapat saran dari Rumia tuh kayak gini. Coba berikan aja rasa syukur kalian yang diberikan oleh Tuhan dari masa awal kalian hidup sampai hari ini dan seterusnya untuk buah ini untuk disembahkan lagi ke Tuhan. Ya ya Jadi sempat agar kita ada lagi lakukan itu. kasihnya di kita keluarin semua gitu. Dan ternyata masih tetap fail. Ya karena memang nggak tahu ya. Ya instan sih, bisa Terlalu dibilang instan instan caranya. ya, terlalu instan. Instan banget caranya. Dan itulah mungkin juga itu tuh adalah event tahunan untuk mendapati berkah katanya. Jadi eh jadi gini, event itu tuh ternyata ada urusannya juga sama Habil Kabil dan mungkin nggak usah gue bahas di sini, mungkin udah dibahas sama Bang Adam kali ya. Ya, pokoknya ya kenapa Kain dan Habil itu mempersembahkan lah ya. Maksudnya, tapi di zaman dulu memang banyak yang memberi kurban, persembahan kayak gitu di atas bukit. Itu kan zaman dulu memang ceritanya banyak kan seperti itu ya. Iya, makanya kan kalau di Indonesia ada sesajen, ternyata juga itu tuh udah lama juga. Jadi sesajen itu sendiri pas gue cek dari sejarah Indonesia memang udah puluhan ribu tahun yang lalu gitu. Iya, Mungkin setara dengan umur apa ada Hindu Buddha di sini. harusnya sih ya. Iya, kayak gitu. Jadi pas gue baca sejarah sih ternyata sesajen itu tuh awalnya tuh mau ke Sang Hyang Widi kalau di bahasa Nusantara tuh. Jadi ya ke Tuhan di sini, ke pemilik alam semesta, Sang Hyang Widi. Ya, ya maknanya tentu saja maknanya jadi berubah jauh. Kalau niatnya bukan ke Tuhan gitu. Dan ternyata juga di sana tuh lu ingat gak? Rumia juga bahkan mau mengajari kita untuk apa latihan pernapasan meditasi yang Oh ya, dapat mendekatkan diri kita untuk menggapai satu frekuensi tertentu ya lewat pernafasan. Ingat gak? ya, Nah, jadi itu tuh ada metodenya dan ternyata meditasi itu gue gak akan mendetailkan sama sekali. Meditasi itu tuh dapat memulihkan sel tubuh kita, bukan kesadaran kita ya, melainkan fokus pada kesadaran sel. Jadi setiap sel kita tuh bisa sadar. oh Kayak gitu. gitu. Sesignifikan itu ternyata. Nah, Paham sih. Kalau setiap sel sadar ya mandiri lah ya jadinya. ibaratnya juga kayak gini, semakin padat suatu tempat maka semakin lemah signalnya tadi yang tadi Civeni bilang. Sinyal ya. Nah, jadi frekuensi itu ternyata semakin padat ya semakin ya
bener-bener kayak ada obstacle banyak itu kan berarti. Iya, iya, iya. Oh iya itu yang dijelasin Rumiyah ya. Iya, Soal sinyal untuk ke atas. iya. Kenapa kalau di tempat yang semakin rame objek, rame objek lah gitu. Jadinya sinyalnya tuh kayak Hmm, nabrak sana sini lah nabrak sana gitu. sini. Jadi nggak fokus ke atas. Bahkan katanya masing-masing manusia aja bisa menjadi penghalang signal untuk manusia lainnya kalau nggak searah. Ya, 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 ya. Kalau nggak Iya, searah. aku jadi ingat lagi tuh Rumiyah ngomong kayak Jadi gitu. arahan tuh harus benar. Jadi harus ibarat satu titik. Emang harus dia doang gitu. Karena itu, tapi memang beda sih kalau kita ke alam, terutama Hmm, apalagi ke tempat tinggi, ke gunung ya. iya, Emang kayak beda. gitu. Kita bisa merasakan banget eh, apa ya, rasa syukur atau kayak kita ngelihat pemandangannya tuh amazed. Iya. Langsung inget siapa yang menciptakan ini semua, ya kan? Iya. Kayak gitu. Tapi aku mau ingetin lagi bahwa ini bukan ritual yang aneh-aneh ya. Kita tuh penelitian. Jadi benar-benar waktu kita meneliti itu kita dalam kondisi netral. Hmm. Nggak ada ekspektasi apa-apa. Hmm. Nggak ada juga kayak, wah ini apa ya, ada pikiran-pikiran yang ini kayak ajaran keyakinan yang mana ya? Enggak. Kita benar-benar cuman mengikuti pola atau cara-cara Ya. yang utusan-utusan Tuhan di zaman dulu lakukan. Hmm. Jadi kita nyobain, ada bedanya nggak sih? Ada apa? Pengaruhnya apa? Kayak gitu. Dan memang secara rasa itu memang berbeda sih. Kita pulang dari situ tuh, Bang Adam bilang, gue lihat nambah apa kita? Ada nambah apa sih? Eh, Nambah bintang apa sih kayak apa ya? levelnya ting 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 ting. Jadi aura kita tuh ada nambah Kayak cahayanya, iya itu deh. nambah intensitas cahaya. Itu gimana gitu? Pokoknya Bang Adam tuh sempat ngelihat kita itu setelah pulang dari sana tuh memang ada aura yang lebih Iya. lebih nambah lah gitu, kayak Hmm. energi rohnya atau apa gitu kayak nambah gitu loh. Setelah pulang dari dan kita sendiri memang ada rasa sih. Kalau di aku sendiri sih memang berasa kayak kesadarannya sih. Kayak kok kayaknya alarm aku lebih 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 kencang. kenceng gitu untuk sesuatu yang nggak baik gitu. Iya. Kayak gitu. Nggak tahu ya kayak pertahanan kita dari melawan diri sendiri lah ya sebenarnya. Ya mungkin udah dibahas di konten Nothingness Nothingness kemarin. kemarin. Ya. Itu tuh benar-benar ternyata ada hubungannya gitu loh. Dan jadi kita tuh seakan-akan kayak praktikal dulu sebelum ngerti teori aja sebelum. Ya kayak gitu lah. Karena kita praktekin ini tuh kayak kita unlock something gitu. Iya, aneh itu sebenarnya aneh sih karena gue sempet apa ya, gue secara pribadi waktu itu kayak sempet ya udah gue pengen nyendiri dulu gitu, pengen nyobain gitu. Di situ tuh tenang tapi kayak rame, padahal gue sendiri ya. Ada satu momen, gue cuma sendirian gitu duduk situ, kayak pengen ngeliatin langit aja gitu, kayak nyantai sendirian. Malam-malam waktu itu ya, kita kan dari jam sampai di sana jam 11 ya kalau nggak salah. Intinya kita naik ke atas itu mulai dari jam 1 sampai jam 2 lah. Gue sendirian doang gitu di situ karena gue ngerasa kok di sini aman, nyaman, tapi kayak rame sih. Iya, rame. Rame banget kerasanya tuh. Tapi kayak gue sadar gue sendiri doang di situ. Karena gue tau ya, apa teman-teman yang lain kan kalau mulai baru lagi ikut Bang Adam sama ya itu ya Lagi lagi ngecek tempat situsnya. lah, situs-situsnya ada beberapa gitu kan. Di situ juga memang ternyata tempat itu sebenarnya positif sih rasanya. Kayak nggak ada ketekan tuh nggak ada. Ya, rasanya positif. Ternyata tapi berubah. Sebenarnya gue ngerti sih sekarang. Kalau kenapa tempat-tempat kayak gitu, tempat-tempat yang suci aja ternyata bisa dinodai sih. Berarti kan. Ya, Tempat yang apa ya, bukan suci lah. Kita ngomongnya energi positif aja, ternyata bisa dinodai. Dinodai dengan cara ya energi itu berarti kan netral sebenarnya semuanya. Nah, berarti ada yang bisa menggunakan energi-energi alam sih untuk menggunakan ya ketidakbaikan itu lah. Itu yang gue pahami ketika saat itu. Jadi ketika malam itu, gue menyadari oh ternyata Tuhan itu memberikan jalan untuk si putih dan si hitam sebenarnya.
Oh, iya. Itu pertama kali gue nyadar itu. Gue kira Tuhan hanya memberikan jalan untuk si putih aja. Oh, enggak, ternyata Tuhan tuh maha adil. Jadi si hitam pun dikasih chance untuk melawan si putih ternyata. Iya, Itu yang baru banget gue sadari itu di situ sebenarnya. iya. Itu pun berbulan-bulan yang lalu. Hmm. Itu dari pertama kali gue ngeliat dan ngerasain secara personal experience itu di situ. Ya kita praktekinnya udah lama sih sebenarnya. Udah cukup lama lah. Itu kan salah satu ya. Mungkin kalau nanti next El Warrior di sini mungkin ada yang udah berkebun atau apa gitu. Boleh sih dicoba kalau mau coba gitu, cari hari yang memang santai dan Iya. kusuk lah untuk bagi kalian gitu. Kayak wah ini aku punya feeling ini harinya Tuhan nih, hari untuk Tuhan gitu. Kita kayak mengkhususkan diri mengkhususkan satu hari kayak ini hari untuk Tuhan. Dan pada saat itu juga kita puasa ya. Waktu kita sebelum melakukan persembahan itu kita puasa seharian 24 jam. Itu kita puasa makan dan minum. Jadi tidak makan, tidak minum gitu. Maksimalin lah. Ya, sampai kita naik ke Gunung Padang, terus kita beribadah seperti biasa, terus kita memuji-muji Tuhan di situ gitu. Dari tengah malam sampai subuh. Itu terus udah gitu setelah itu persembahannya itu tuh buah-buahnya sebenarnya kita kayak lemparin aja sih kayak jeruk, apel, pisang gitu kita lemparin aja sih. Itu kan kayak hutan gitu kan ya. Maksudnya banyak pepohonan dan banyak binatang yang makan sebenarnya. Jadi kita kayak kembalikan ke alam gitu loh hasilnya. Tapi memang nggak banyak banget ya, jangan kalian gelontorin banyak banget terjadi apa di situ gitu. Maksudnya ya beberapa satu orang cuman berapa butir aja sih gitu. Kita taruh gitu terus ya udah kayak istilahnya kita kayak kembalikan ke alam. Tapi itu dengan niat kita persembahkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesudah itu kita lakukan persembahan itu baru kita buka puasa ya, baru kita makan. Kira-kira kayak gitu ritual yang kita coba dan kalian boleh praktekin sendiri deh gitu. Mau cari bukit yang mana ya kalian coba sendiri lah ya. Kita nggak gitu belum ngecek satu-satu bukit mana yang negatif, mana yang positif kita nggak tahu. Cuman waktu itu kita cobainnya Gunung Padang karena memang di situ kerasanya energi positif gitu. Nah, itu salah satu ritual ibadah. Kita bilang ritual ibadah tapi memang tidak mengikuti keyakinan manapun yang kayak ada wajib ritual ibadah wajib ada, tapi ini istilahnya ritual ibadah yang lain lah gitu, yang boleh dicoba juga karena kita ngerunut dari referensi-referensi di kitab suci juga loh. Bisa dibilang tervalidasi lah sama kitab suci sebenarnya. Iya, jadi maksudnya gini, gue nggak akan ngomong ada di kitab suci yang mana atau enggak gitu ya, nggak ada kitab suci. Gue akan bilang gini aja, segala hal yang kita lakukan kalau untuk Tuhan itu kan bernilai ibadah atau mencari pahala, udah gitu aja. Jadi itu kan sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa itu untuk mencari pahala Tuhan. Nah kita cuma mau coba mengikuti salah satunya ini aja gitu. Ya kita nyobain aja. Itu mungkin berlaku pada masa itu, masa nggak berlaku pada masa ini? Gue pengen tahu aja itu awalnya gitu. Jadi ya akhirnya kita meneliti tentang hal itu asal usulnya itu. Dan ternyata masih berlaku sampai detik ini hal itu tuh kalau di kitab astral ya, kayak gitu. Ya. Nah sebenarnya waktu dari penelitian kitab astral yang soal keturunan father dan mother, itu juga kita mendapati ada lagi ritual ibadah juga, atau kita bisa bilang itu adalah salah satu cara untuk kita mencari keintiman dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Itu gimana tuh? Coba lu jabarin nggak? Ya, jadi ini ada di kitab astral, tapi ya, mending gue baca aja deh daripada gue salah. Tuhan pernah berkata kepadaku, kata Father, tentang sembahlah aku dalam sujudmu, dalam kesendirian tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya, kepada Mother. Jadi dia tuh basically lagi disuruh untuk ya beribadah sendiri di kamarnya, di biliknya sendiri. Father lagi ngajarin Mother. Lagi ngajarin Mother, lagi menasehati ini tuh sebenarnya, agar kembali mendekatkan Mother ke Tuhan. Nah, di situ tuh ternyata dilakukan pada malam hari juga. Jadi ya di situ gue sebener-benernya kaget sih tentang ibadah itu, karena gue tau referensi. Itu juga sebenarnya ada juga referensinya di Injil juga ada gitu. Di Injil Matius 6 ayat 6
Jadi ini kata-kata dari Yesus Kristus juga, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi itu sebenarnya memang apa ya? Salah satu cara berdoa untuk mencari keintiman dengan Tuhan itu ya kita Sendiri. gitu. Sendiri cari tempat yang sendiri dan memang lagi sunyi-sunyinya sebenarnya. Nah, jam-jam sunyi-sunyinya tuh di jam mana aja ya kalian tahu lah ya gitu. Berarti di dalam kesunyian menemukan Tuhan berarti. Nah, itu balik lagi ke konten kita yang sebelumnya. Sampai lagi kena tingnas kan. Nah, itu dia. Karena entah kenapa ya, aku tuh juga selalu merasa kalau berdoa diliatin orang tuh kayak aneh gitu loh. Ya, berbeda kalau kita memang sedang ritual ibadah yang berjamaah itu Beda yang lagi beda ya urusannya. gitu. Tapi kalau lagi kayak pengen ngobrol sama Tuhan atau istilahnya kayak cuman pengen muji-muji Tuhan aja gitu kan kayaknya kalau lagi dalam kesendirian tuh kayak lebih afdol gitu. Kalau kalian gimana? Gitu juga nggak? Komen ya. Iya. Nah, itu adalah penjabaran kita tentang ritual ibadah apa ya opsi dari ritual ibadah lainnya yang mungkin di keyakinan ajaran beberapa agama sudah ada mungkin gitu. Cuman kita menjabarkan lagi lebih spesifik melalui keterangan dari kitab astral dan juga tanya jawab dengan jin ruhumiyah tadi. Itu yang udah kita jabarin gitu. Dan satu lagi, aku tuh pengen nyampein ini juga. Ini secara observasi aku ya. Jadi belakangan ada beberapa curhatan lah gitu yang sampai ke aku tentang bingungnya orang-orang waktu mau berdoa atau mempertanyakan cara berdoa yang benar tuh kayak gimana sih jadinya? Jadinya harus gimana sih gitu. Kalau dari hasil observasi aku ya, di saat kita menemukan yang paling benar, hati kita seperti apa? Apakah hati kita jadi sombong kah? Ngerasa, wah udah paling benar. Atau jangan sampai punya yang gue yakin ini salah nih. Itu malah jadi suatu ketakutan dan keraguan-raguan. Sejujurnya ya, kayak yang aku dari hasil observasi aku, dan itu mendatangkan kenegatifan. Jadi di saat kita sedang di fase nyaman dengan keyakinan yang kita jalani, jalanilah dengan hati yang sepenuh hati di situ. Jangan kita berdoa dalam keraguan-raguan. Karena di saat kita berdoa dalam keraguan-raguan, itu sabotasenya kenceng sekali. Malah kenegatifan itu datang. Gitu. Kita mau berdoa nih. Kok kayaknya cara ini salah ya? Gimana ya gitu. Kalau memang benar-benar udah mentok banget kayak keraguannya itu, ya udah cari tahu dulu. Sebanyak mungkin, cobain dulu sebanyak mungkin deh gitu. Tapi kalau misalkan kalian sebenarnya aku tuh masih nyaman loh dengan keyakinan aku yang ini, atau misalnya di keluarga ada dua yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang di keluarga si ayah agama ini, si ibu agama ini. Ya udah cobain aja dua-duanya. Yang mana yang kalian merasa lebih yakin, ikutin yang itu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya apapun ajaran agamanya, semuanya itu ada sisi positifnya selama hati kita adalah tulus untuk Tuhan. Kita berdoa bagaimanapun caranya kalau selama itu adalah untuk Tuhan. Gitu. Selama kita menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa, Tuhan Sang Pencipta. Itu dulu yang kita sadari. Misalnya nih contoh, ada keyakinan yang aku tuh merasa berterima kasih sudah ada si... Kalian sadari dulu, tidak akan ada kalau bukan dikehendaki Tuhan, bukan ciptaan Tuhan. Jadi sadari dulu bahwa ini semua entitas ini, malaikat A, B, C, D, aku percaya kok ada malaikat Michael, malaikat Gabriel, bahkan kita semua percaya. Tapi kita
ada satu yang kita yakini, semuanya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dulu. Jadi waktu kita berdoa, tertujunya kemana? Yang lain kita hormati saja itu cukup sebenarnya. Gitu. Dan apabila hati kita itu menyadari itu, ini adalah ciptaan yang Maha Kuasa. Ini adalah ciptaan dari Sang Sumber. Yang kalian yakini, yang kalian cara doa kalian tuh nggak masalah. Semuanya akan sampai dengan hati kalian terbaca oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau menurut lu gimana gak tentang polemik ini nih? Pertama, untuk berdoa itu yang dipakai adalah instrumen hati kita. Karena ini tentang doa. Ini tentang kita menuju ke Sang Pemilik, Sang Pencipta. Kalau bagi aku sekarang, tentang hukum dan juga tentang agama-agama yang diturunkan Tuhan lewat para utusannya, itu tuh membawa rules dan metode mereka beribadah sendiri-sendiri. Ada cara-caranya, ada tata kramanya. Jadi berbeda-beda pasti, karena ada juga menyangkut kultur di sana, ada menyangkut kebiasaan di sana, ada menyangkut apa yang dianggap benar di sana. Jadi Tuhan tuh menurunkan sesuatu tuh sesuai dengan apa yang ada di umatnya gitu, pada masa-masanya. Gitu loh. Jadi nggak usah berpakuan pada hal itu, karena doa itu adalah keintiman. Dan juga satu lagi, untuk berdoa yang gue dapati kalau dari Bang Adam, yang pertama adalah harus dalam ketenangan dulu. Ketenangan banget. Jadi kita bahkan dalam sedih aja, dalam rasa gusar aja, itu ternyata bukan dalam frekuensi dia. Untuk membuat doa kita makin didengar, ya kita harus sesuai juga dengan frekuensi dia gitu. Karena dia adalah maha mendengar, tapi dia juga di sisi yang lain adalah yang maha tenang gitu. Jadi kita juga harus mengikuti frekuensi terbaiknya gitu. Jadi setahu aku ya, semakin seseorang itu nggak lagi memiliki keakuan, semakin mudah doanya didengar. Karena ketika semakin ada keakuan, goyangnya hati itu semakin ada. Doanya pasti akan membawa sebuah frekuensi yang lainnya gitu. Jadi ada kontaminasi dari si diri keakuannya itu. Nggak berserah. Nggak berserah, nggak seutuhnya kayak lepasin aja. Itu yang sebenarnya doa tuh yang seperti itu basic. Jadi kayak ngasih, kayak bukan ngasih, gimana ya? Berserah. Nggak ada bahasa yang lebih baik di bahasa Indonesia mungkin dari itu. Paling mudah memang kita hanya bisa nyerahin aja. Itu termudah ternyata, dan juga ternyaman, dan ternyata memang itu yang harusnya kita lakukan ketika berdoa. Kayak gitu. Jadi kegusaran tadi itu karena masih ada pertimbangan database kita dengan apa yang baru kita dapati. Nah itu udah sangat maklum dan juga sangat manusiawi, karena kita semua pasti mengalami itu di sini. Ya, setuju. Apalagi semakin kita meneliti semakin dalam, oh ternyata konseptual yang sebenarnya itu hanya manusia dan Tuhan. Terus sisanya adalah misalnya antara manusia dan manusia, itu pun demi Tuhan, itu untuk Tuhan aja. Kalau mau berdoa jangan pengen dilihat. Nah, jangan pengen dilihat orang, jangan pengen diakuin siapapun, jangan lebay. Ya biasa aja, kayak intinya dalam kondisi netral ya. Bener-bener flat itu, netral, tapi yang gue teliti sejauh ini ya, apakah gue udah sampai seperti itu? Enggak, gue masih sering nangis. Ih, manja banget sih. Iya memang. Ya gitulah. Ya, jadi ada keintiman yang memang kita pasti miliki kalau dengan Tuhan tuh. Jadi biarin aja, jangan ragu. Karena kalau yang kita tahu di sini ada, ya dia tuh maha pemaaf banget kok. Tenang aja. Maha pengampun banget. Gitu. Maha pengampunnya itu yang harus kita panggil. Kalau kita memang merasa bersalah, itu yang kita panggil. Kalau itu membuat ragu, itu yang kita panggil. Gitu. Jadi ya sebenarnya apapun ritualnya, selama ritual itu adalah niat kita untuk beribadah ke Tuhan,
kita menyadari bahwa istilahnya kita menyadari bahwa semua ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semua yang aku lakukan ini adalah untuk satu Tuhan, ya itu sebenarnya niatnya tetap akan sampai gitu. Jadi nggak perlu ragu dengan yang aku lakukan ini nggak ya. Kalau misalkan memang ada kata-kata dari doanya yang bikin ragu, ya coba diganti aja sendiri. Iya. Gak masalah gitu loh, karena toh yang denger juga Tuhan juga gitu loh. Kan istilahnya ya itu kalau lagi berdoa dalam keintiman ya. Beda kalau berjemaah, ya udah ikutin aja ritualnya karena memang itu hitungannya jemaah gitu loh. Jadi maksudnya rame-rame gitu. Kalau misalnya di tempat ibadah gitu, ya udah. Tapi itu pun ada nilai pengorbanan yang kita lakukan untuk Tuhan loh. Kita harus misalnya di pagi hari kita harus bangun pagi, siap-siap, pergi ke tempat ibadah. Itu kan semua ada nilainya. Tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Selama kita tahu bahwa kita lakukan ini untuk Tuhan. Kayak gitu. Jadi nggak perlu ragu dengan apa yang kita yakinin saat ini, jangan diragukan dulu, kecuali emang udah mentok. Udah mentok kayak udah saking bingungnya, ya udah cobain yang lain gitu. Itu sih saran dari kita gitu loh, untuk yang lagi bingung, lagi gusar, lagi ini cara doa yang benar yang mana ya. Yang benar itu hati kita tulus apa enggak, waktu berdoa hati kita netral atau enggak, hati kita tenang atau enggak gitu. Kira-kira itu sih yang bisa kita jabarin hari ini. Ada lagi yang mau lu tambahin nggak? Ya, itu udah paling pasti. Ya. Semoga penjabaran hari ini tetap bermanfaat untuk kalian semua. Dan itu aja dari kita. Support kita terus ya. Subscribe, like, comment, share video kita. Yang kalian merasa video kita tuh sangat bisa membuka wawasan untuk kerabat kalian, boleh di-share gitu. Dan kalau misalkan kalian ingin berkontribusi untuk pengembangan YouTube Dewan 12 ini, kalian bisa saweria atau ke rekening ini. Dan untuk kontribusi kebaikan, kalian bisa berdonasi di rekening yayasan kita. Dan sekian dari kita. Bye.